Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yakni tentang suhu dan kalor. Sebelum memasuki pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa dan mengisikan daftar hadir yang ada di Google Classroom ya. Nah, pernah tidak kalian di saat siang hari yang panas terik mengeluhkan kata, "Duh, panas ya hari ini," seperti itu. Nah, bahkan saat panas dan terik di siang hari, baju yang basah pun dapat saja mengering saat dijemur. Hal ini juga terjadi jika kalian memasak sebuah sup. Nah, jika kompornya menyala terus-menerus, lambat laun air yang ada di dalam sup akan semakin berkurang. Nah, kira-kira mengapa ya air dan baju yang basah itu dapat kering saat terkena panas? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai suhu dan pemuaian zat. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih kompetensi dasar yang ingin kita capai, yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yakni materi yang pertama kita bahas yakni suhu. Nah, apa sih itu suhu? Suhu itu merupakan panas dinginnya suatu benda yang disebabkan karena adanya energi. Nah, selain itu juga suhu dapat diartikan sebagai salah satu dari besaran pokok fisika yang dinyatakan dalam satuan Kelvin atau disingkat dengan K besar. Nah, tentunya karena suhu merupakan besaran fisika, maka suhu memiliki alat ukur. Alat ukur suhu yakni adalah termometer. Nah, selanjutnya akan kita bahas macam-macam dari termometer. Yang pertama ada termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, di mana pada termometer ini itu menggunakan prinsip pemuaian zat cair. Nah, seperti ini gambarnya. Pada termometer alkohol itu biasanya cairan berwarna merah untuk pembacaan skala termometernya. Sedangkan termometer air raksa itu cairan yang ada di dalamnya itu berwarna putih bening untuk pembacaan alat ukurnya. Kemudian yang kedua ada termometer bimetal. Nah, seperti inilah termometer bimetal. Nah, termometer ini menggunakan prinsip dua buah keping logam yang berbeda jenis yang disatukan menjadi satu. Kemudian yang ketiga itu ada termometer hambatan. Nah, termometer hambatan ini seperti ini bentuknya. Dia menggunakan prinsip seutas kawat yang dipanaskan. Nah, tentunya dengan dipanaskan maka kawat ini akan semakin besar hambatannya seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada termokopel. Nah, termokopel ini merupakan sensor suhu di mana dia digunakan untuk suhu yang tinggi. Kemudian yang kelima itu ada termometer gas. Termometer gas ini merupakan alat ukur untuk mengukur tekanan pada zat gas biasanya. Nah, inilah dari. Kemudian yang keenam itu ada pirometer. Nah, pirometer ini merupakan alat ukur suhu khusus untuk suhu yang memiliki rentang dari 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Artinya pirometer ini hanya mengukur suhu yang sangat tinggi. Kemudian akan kita bahas tentang skala termometer. Nah, kita ketahui bahwa skala termometer ini terbagi menjadi 4, yakni ada termometer Kelvin, termometer Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, termometer ini dirancang dengan menggunakan sifat-sifat pemuaian zat. Dengan sifat tersebut, maka bisa kita cari kesetaraannya dengan menggunakan perbandingan skala tetap, seperti pada rumus berikut ini. Delta X per delta X0 itu sama dengan delta Y per delta Y0. Kemudian, tadi kan ada 4 macam ya, ada Fahrenheit, Reaumur, Celsius, dan juga Kelvin. Nah, tentunya setiap skala ini memiliki perbandingan yang tetap. Adapun hubungan antara Celsius dan Reaumur sebagai berikut. TR sama dengan 4/5 TC, sedangkan hubungan skala Celsius dengan skala Fahrenheit adalah TF sama dengan 9/5 TC ditambah dengan 32. Kemudian hubungan skala Reaumur dan skala Fahrenheit adalah TR sama dengan 4/9 TF minus 32, sedangkan hubungan skala Celsius dan skala Kelvin adalah TK
sama dengan TC ditambah 273 derajat. Nah, di sini nilai dari Fahrenheit dan Kelvin itu ditambah dengan titik beku yang berbeda. Misalnya dari tadi ya yang Fahrenheit, dari Celcius ke Fahrenheit, maka yang derajat Celciusnya ditambah dengan 32 derajat seperti itu. Nah, hal ini bergantung pada titik beku. Nah, misalnya Celcius dan Reaumur kan titik bekunya sama-sama 0, maka tidak perlu ditambahkan. Tetapi di saat Celcius dengan Fahrenheit, Celcius dengan Kelvin, maka dia harus ditambahkan dengan titik beku yang berbeda. Yang selanjutnya akan kita bahas yakni pemuaian zat. Nah, pemuaian zat tentunya zat itu memiliki 3 jenis ya, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Sehingga setiap zat ini juga dapat mengalami pemuaian. Nah, yang pertama akan kita bahas yakni pemuaian pada zat padat. Pada pemuaian zat padat ini terbagi menjadi 3, yakni ada muai panjang, muai luas, serta muai volume. Nah, pada muai panjang sendiri itu jika suatu batang logam sepanjang L itu dipanaskan sehingga sebesar delta T, maka panjangnya itu akan bertambah dengan persamaan berikut ini. Delta L sama dengan L dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. L atau panjang akhirnya itu sama dengan L0 dikalikan dengan 1 ditambah alfa dikalikan dengan delta T. Nah, kita ketahui bahwa alfa ini merupakan koefisien muai panjang. Nah, dengan koefisien tersebut itu mempunyai satuan per derajat atau per Kelvin yang bergantung pada material atau bahannya. Maka nilai dari koefisien muai panjang atau alfa itu sama dengan delta L per L dibagi dengan delta T. Nah, kemudian yang kedua itu ada muai luas, di mana pada muai luas ini jika benda padat yang berbentuk persegi ataupun bentuk yang lain dipanaskan, itu terjadi pemuaian dengan arah memanjang dan melebar. Jadi tidak hanya memuai pada panjangnya saja, tetapi pada bagian lebarnya pun dia juga akan memuai. Nah, sehingga disebut dengan pemuaian luas seperti itu. Nah, dengan koefisien muai luas yaitu beta, suatu bahan itu adalah perbandingan antara pertambahan luas benda terhadap luas awal, maka rumusnya menjadi sebagai berikut. Delta A sama dengan A dikalikan dengan beta dikalikan dengan delta T. Maka luas akhirnya atau A sama dengan A0 dikalikan 1 ditambah dengan beta dikalikan delta T. Nah, adapun hubungan antara koefisien muai panjang dengan koefisien muai luas, di mana nilai beta sendiri adalah 2 kali alfa, atau koefisien muai luasnya itu adalah 2 kali dari koefisien muai panjang. Sedangkan pada muai volume, jika semua dimensi suatu benda padat itu memuai bersama suhu, volume benda padat itu juga akan pasti memuai. Nah, biasanya ini terjadi pada cairan. Untuk cairan itu pemuaian volume merupakan satu-satunya parameter pemuaian yang terjadi. Nah, sehingga jika suhu suatu benda padat atau cairan yang volumenya sama dengan V dinaikkan dengan sebesar delta T, maka peningkatan volumenya adalah sebagai berikut. Delta P sama dengan V dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T. Kita ketahui bahwa volume akhirnya itu sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah gamma dikalikan dengan delta T. Nah, gamma di sini adalah koefisien muai volume. Nah, tentunya juga memiliki kaitan dengan muai luas dan koefisien muai panjang. Untuk nilai gamma sendiri itu merupakan 3 kali dari koefisien muai panjang atau gamma sama dengan 3 kali alfa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian pada zat cair. Nah, pada pemuaian zat cair itu hanya mengalami pemuaian volume seperti yang dikatakan sebelumnya tadi. Pada umumnya, volume zat cair itu bertambah jika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Nah, ini pada normalnya ya. Nah, tetapi hal ini berbeda dengan air. Nah, air akan menyusut jika didinginkan sampai 4 derajat Celcius dan jika didinginkan lagi hingga 0 derajat Celcius,
maka air akan memuai. Hal ini disebut dengan teori anomali air. Nah, anomali air ini biasanya dapat kita amati saat kalian mencoba untuk membekukan sebuah air di dalam freezer ya. Di saat air kalian masukkan ke dalam sebuah plastik, kemudian kalian masukkan ke dalam freezer, saat suhunya mencapai 4 derajat Celcius, maka airnya akan mengkerut atau plastiknya akan mengkerut seperti itu. Tetapi saat kalian dinginkan lagi hingga suhunya turun menjadi 0 derajat ataupun minus beberapa derajat, maka biasanya bongkahan es akan menjadi menggembung ya, atau membesar seperti itu. Nah, makanya biasanya es yang ada di dalam plastik itu terlihat lebih besar daripada volume air saat kalian masukkan ke dalam plastik itu. Nah, pemuaian zat cair ini rumusnya adalah sama dengan pemuaian pada volume di zat padat, yakni delta V itu sama dengan V dikalikan gamma dikalikan dengan delta T, di mana volume akhirnya itu sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah dengan gamma dikalikan dengan delta T. Kita ketahui sebelumnya bahwa gamma itu merupakan koefisien muai volume, sehingga nilai gamma sendiri tadi adalah 3 kali koefisien muai panjang atau 3 kali alfa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pemuaian zat gas. Nah, setiap zat itu memiliki pemuaian yang berbeda meskipun mengalami kenaikan suhu yang sama, sehingga nilai dari delta V-nya adalah V0 dikali dengan 1 ditambah 1 per 273 derajat dikalikan dengan delta T. Ayo kita sama-sama memahami contoh soal yang ada di video berikut ini. Pelat perunggu dengan nilai alfa adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, itu berukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm. Dipanaskan dari suhu 30 derajat. Jika pelat tersebut dipanaskan sampai 100 derajat, kira-kira berapa ya pertambahan luas pelatnya? Nah, kemudian kita ketahui dulu bahwa panjangnya itu sebesar 50 cm. Kita ubah dulu ke satuan SI menjadi 0,5 meter. Kemudian nilai L-nya atau lebarnya 30 cm. Kita konversikan ke meter menjadi 0,3 meter. Kemudian ada A0 atau panjang awal, yakni 0,5 dikalikan dengan 0,3, di mana itu merupakan panjang dikalikan dengan lebar. Maka nilainya adalah 0,15 meter kuadrat. Nah, kemudian diketahui juga bahwa koefisien muai panjangnya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, sedangkan kita ingin membahas tentang pertambahan luas ya, atau muai luas. Maka kita harus mengetahui dulu berapa koefisien muai luas. Kita ketahui bahwa nilai beta itu sama dengan 2 kali alfa. Maka nilainya menjadi beta sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, sedangkan suhunya sendiri, kita telaah lagi soalnya lebih lanjut. Tadi ya dipanaskan dari suhu 30 derajat, bukan dari 0 derajat. Hingga panasnya sampai dengan 100 derajat Celcius. Artinya dia suhunya adalah dari 30 derajat ke 100 derajat adalah 70 derajat saja dia dipanaskan, seperti itu. Maka delta T-nya adalah 70 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan berapa sih pertambahan luas perunggu pada suhu 100 derajat Celcius? Kita masukkan ke dalam rumusnya. Pertambahan luasnya, tadi rumusnya adalah delta A sama dengan A0 dikalikan dengan B dikalikan dengan delta T. Dikalikan dengan beta ya, dikalikan dengan delta T. Nah, kita masukkan angka-angkanya tadi bahwa luas awalnya adalah 0,15 meter kuadrat, kemudian betanya tadi yang 2 kali alfa adalah 3,6 kali 10 pangkat minus 5, sedangkan delta T-nya atau perubahan suhunya hanya 70 derajat Celcius. Maka pertambahan luasnya itu hanya sebesar 3,78 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian adapun penerapan suhu dan pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan jendela, kabel listrik, dan rel kereta.
Nah, tentunya jika kalian amati ya di rumah ada jendela, biasanya kaca jendela ini dipasang agak longgar atau tidak full pada bingkainya. Nah, hal ini bertujuan karena pada kaca dia mengalami pemuaian luas tadi. Nah, di saat matahari panas, luasannya itu akan bertambah besar karena tadi panjang dan lebarnya juga akan membesar ya atau melebar. Nah, di saat dia tidak terpasang secara penuh pada bingkainya, maka di saat kena panas, maka dia akan terpenuhi bingkainya. Tetapi di saat kalian pasang misalnya sudah full terlebih dahulu, maka di saat kena panas dia langsung pecah. Kemudian ada pemuaian air laut dan minyak. Kemudian ada pemuaian terhadap suhu udara juga. Nah, ayo kita sama-sama menjawab LKPD yang ada di Google Classroom. Silahkan kalian berdiskusi pada grup WhatsApp ya jika tidak mengerti. Sekian. Dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah pertama, suhu tadi itu merupakan panas dinginnya suatu benda yang disebabkan karena adanya energi. Kemudian pemuaian sendiri itu merupakan pengaruh dari suhu terhadap suatu benda apabila benda menyerap kalor. Kemudian yang kedua, pemuaian itu terjadi pada semua zat, baik zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Nah, dengan faktor-faktor pemuaiannya seperti muai panjang, muai luas, serta muai volume. Nah, sedangkan penerapan suhu dan pemuaian itu sebenarnya sangat erat sekali dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi pemasangan kabel listrik, kemudian pemasangan kaca jendela terhadap bingkainya, dan lain sebagainya, bahkan sampai seperti pemasangan rel kereta api. Nah, jadi terjawab ya sudah kenapa tadi saat siang hari itu terasa panas karena adanya suhu, dan mengapa juga di saat siang yang terik dengan sinar matahari, baju yang basah awalnya itu dapat kering saat dijemur. Itu karena adanya pemuaian tadi ya, pemuaian pada zat cair. Nah, kemudian sama halnya dengan saat kita memasak sup tadi. Lambat laun dia akan berkurang sehingga dia akan berubah wujud dari cair menjadi gas. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai suhu dan kalor.